pas lagi. Ais. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Ya, ini lihat ya, aku sama ini Dek Meong-meong lagi di mana ini Dek? Di sebuah tempat. Di mana hatiku Iya, di sebuah tempat terpencil apa enggak ini di tengah kota ya, Po? Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, di gang, karena hari ini tuh free ya, Dek Meong juga pas istirahat siang, jadi aku ngapel ke sini. Jadi kalau digabungin prihatin. Ya, kalau dia gabungin jadi prihatin. Makan aja kayak gini. Nih lihat, kita itu nggak pernah ini ya. Oh ini. Merasa di hotel bintang Ini hotel apa namanya makan aja seperti ini. Oke saja loh kan, makan nasi bungkus. Nah, wanita hebat. Anggap aja mengenang masa dulu kalau di kampung itu kan makannya kan di sawah gitu ya. Di sini kan kagak ada sawah. Jadi anggap aja ini Iya, kayak benar. gitu kayak di sawah. Maaf ya Dek, aku duduk di atas deh. Ya ini Tidak seperti ini. apa-apa. Gak apa-apa ya teman-teman, ini kan lagi mengulik apa namanya, mengulik-ngulik sedikit, apa ya bahasa Indonesia ya Dek, mengulik-ngulik sedikit. Apa ini? Ini harus Menguak. kayak menguak kebenaran si Dedek ini ya, soalnya apa namanya, Yang dikuak apa Kak? jadi gua hatinya apa. maaf enggak ini lagi Jangan memalukan nanti kalau isi hatinya dibuka. pengalaman kerja selama di Hong Kong dan yang membuat Dek Meong itu apa ya, jadi Putaran gak betah gitu. betul selama di Hong Kong itu bagaimana Dek, Adik tuh boleh ceritakan di sini, kita enjoy, kita ngobrol nyantai sama makan boleh. Silakan monggo. Yang bikin betah itu ya ketika dapat gajian itu bikin betah. Oh iya pasti. Tapi sejatinya kalau lagi kangen rumah gitu ya ada keinginan pengen balik, apalagi orang tua udah tua. Iya ya. Tapi pikir lagi, perjuangan kita kesini kayak gitu dulu selama berapa bulan ya? Dulu Gitu sih ya. masih enak ya. Iya kan. Masih 3 bulan kayak gitu masih bisa terbang. Aku dulu nggak nyampe 3 bulan udah bisa Iya. terbang. Tapi sekarang Kalau nggak sih. sekarang Kalau- nyampe 7 bulan kayak gitu baru bisa terbang. Sekarang itu susah prosesnya, di samping kita ada corona ini juga sekarang tuh memperlambat apa ya, proses. Yang ini loh, ada karantina ini loh Dek ya, makanya kalau pas kita di Selain sini itu kan sekarang peraturan dari atas gitu ya, dari KJRI itu tuh udah susah, nggak kayak segampang dulu. Sekarang itu nggak boleh nge-break notis atau intermittent sampai 2 kali. Kalau 2 kali itu bisa udah sulit banget turun. udah cop Udah merah nggak ya, bisa turun, udah iya. backlist, bukan backlist, Bukan blacklist, apa tapi namanya, harus pulang upload. ke Indo kayak gitu. Iya benar, makanya benar-benar hati-hati sekali di Ya. sini. Kalau pesan aku sih cuma manfaatin waktu kita. selama masih di sini kayak gitu, selama kita masih bisa kerja di sini kayak gitu, manfaatin dengan baik. Jangan sampai nanti kita kesel karena ya apa ya, Sesuatu yang nggak penting ya apa itu. yang jadi pengorbanan kita selama ini kayak gitu tuh sia-sia, cuma terbayar dengan kesenangan sesaat kayak gitu di sini loh. Kalau kita pas lagi ngabisin gajian kita, kalau lagi ngabisin isi dompet kita mah enak-enak aja, tapi kita itu nggak sadar ternyata kebahagiaan yang kita dapetin itu cuma sesaat gitu loh. Iya benar Dek. Dan ujung-ujungnya kita baru sadar setelah kita tua nanti, kita udah pulang ke Indo, oh Ini toh aku kerjaan tahun-tahun Kerja- nggak dapet apa-apa. kerja selama Padahal aku bertahun-tahun. capek, iya aku seneng nikmatin pas di Hong Kong, tapi giliran aku masa tua ini di sini aku nggak punya apa-apa kayak gitu, baru Nyesel ya, baru sadar. Ya nggak tahu sih nyesel nggak nyesel ya, kadang yang namanya orang disininya beda-beda mah. ya tapi kan Masa muda ya dinikmati sekarang, masa tua nanti ada yang seperti itu loh. iya benar Dek. Ya kan udah berapa tahun Dek Meong di sini Dek, di Hong Kong maksudnya, udah menginjak berapa tahun? Baru 1 bulan ya. Baru 1 bulan Baru guys, ini. anak baru guys katanya, tapi udah kayaknya udah lihat itu lagi bikin ini ya, istana ya di rumah. Karena kucing. Dek Meong ini lagi proses ya, proses pembikinan istana pas sudah jadi deh. Udah. Ya, alhamdulillah udah 90%. Oh, Tinggal mencat doang.
Ya berarti puji Tuhan ya Dek, semangat terus dan semoga kedepannya Dek Meong ini sukses. Sukses apa dulu Kak? Hah? Sukses itu Ya, buat sukses. aku itu macam-macam, bukan hanya dalam hal materi. Iya sukses apa ya, suksesnya itu kan banyak ya. Sukses Iya. apa ya, sukses keuangan lah ya, sukses masa depannya iya, terus percintaan paling. Jangan bawa masalah hati, itu membuat orang bodoh. Apa iya dong? Kalau sukses dalam satu materi kayak gitu mungkin udah ngerasa ya. Puji Tuhan ya, kalau materi sudah. Terus untuk kedepannya lagi mungkin masa depan kah, apa kedepannya lagi tuh berpikir untuk ngapain gitu loh. Setelah ini planningnya itu kedepannya itu bagaimana kan ada ya. Iya, kalau planning buat saat ini sih kalian cuma mikir ya gunain waktu sebaik-baik mungkin selama aku masih dikasih waktu di sini kayak gitu. Kalau kedepannya mau gimana kan yang namanya orang, kita masih punya keluarga juga ya, kita nggak tahu tiba-tiba nanti keluarganya itu butuh apa atau apa, kita nggak mungkin dong angkat tangan maksudnya kayak gitu Ya betul, itu yang terutama itu keluarga ya. tapi yang jelas aku tuh sadar bahwa aku nggak mungkin selamanya di sini, walaupun sebetulnya apapun aku di sini mau selama apapun, tuanya kita pasti kita bakal Pulang ke tanah air. ya. Betul. Nggak bakal Pemikiran yang nunggu oke di sini. ya. Jadi ya gunain waktu Sebaik mungkin selama aku masih kita nggak bisa makan di sini deh. dan diberi kesehatan gitu ya. Yang penting kan kesehatan dulu ya. Kesehatan dan panjang umur kalau kita bekerja di luar negeri itu itulah harapannya. Terus apalagi ya pertanyaannya? Nanti jangan bahas masalah hati aja Oh ya. enggak, kalau masalah hati aku nggak berani ya, soalnya dia masalah pribadi. Takut ya, takut berlinang air mata atau gimana, aku juga nggak tahu juga. Oh kalau benar-benar Iya. Belum saatnya. Oh belum saatnya katanya teman-teman, belum saatnya. Ini masalah pekerjaan dulu ya, pekerjaan dulu. Bagaimana sehari-hari dia yang kerja di majikan atau di mana itu bisa di-sharing ke teman-teman semua untuk menjadi motivasi atau apalah untuk teman-teman yang di rumah ataupun yang baru mau ke luar negeri ya. Gimana Dek? Monggo silakan diceritakan gimana pengalamannya atau pekerjaannya atau gimana susahnya atau bergembiranya saat bekerja atau gimana di tempat majikan, biar teman-teman di rumah yang di Indonesia atau yang baru-baru kerja di sini tuh jadikan motivasi untuk kedepannya lagi. Monggo silakan. Silakan kemana naik panggung. Oh, silakan berngomong Ria. Kalau saya itu cuma ngasih pertanyaan aja. Kalau masalah lainnya nanti ya pikir belakang ya teman-teman ya. Sambil makan ya nggak apa-apa ya. Kasih ya. Nggak apa-apa. Ini kan real. Ini kan sesuai dengan apa yang nggak habis ya. Udah habis. Kan pasti ada tuh. Saat saya melap. Nggak apa-apa. Pura-pura malu kayak gitu di depan sampai padahal biasanya malu-malu bisa. Hei, jangan malu. Bawa air kan? Kalau enggak aku keluar loh dari air. Cuma aja kemana tak isi. Kemana turun buat makan itu sama teman-teman di sini. Tak isi lagi. Nggak apa-apa. Makan di sini aja sudah nyaman ya Dek. Udah yang penting kenyang. Kakak juga Daripada di restoran nanti ketika kita buka dompet kayak gitu kagak kuat bayar. Oh my god. Nanti dia suruh cuci bukannya piring kayak gitu. bukannya nggak kuat bayar, tapi kadang-kadang nih kita itu nggak cocok aja makanya. Kalau saya pribadi itu orangnya memang nggak cocok ya kalau makan di Karena udah restoran. terbiasa dengan lidah Indo kayak gitu. Masakan Lidahku tuh Indonesia. lidah Indo, apalagi Makan masakan di restoran itu rasanya banget. Kalau saya mah sebenarnya malah kayak pingin makan piringnya kayak gitu loh daripada makan isinya. Asin enggak, manis enggak, nggak ada rasanya. Mahal doang. di sini tuh kalau di restoran itu cuma ini deh, apa namanya, paling rasanya itu cuma biasa-biasa aja. Kok di sini agak pola ya teman-teman, soalnya darurat ini tempat duduknya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Bukan kursi sultan. Bukan kursi Plastik sultan, gelaran. tapi plastik gelaran. Ya, tapi gimana deh perbincangannya kita deh? Ya kalau dimajikan ya sebelum
belum dapat majikan yang baik banget kayak sekarang tuh. Dulu sempet dapat majikan yang wah setengah mati bikin senam jantung setiap hari. Tapi puji Dari Tuhan, pagi, iya dari pagi sampai mau tidur lagi kayak gitu tuh. Cuma rasanya beban terus kayak gitu loh. Sampai kalau sholat aja itu kayak nggak kuat nahan tangis gitu loh. Nah, alhamdulillah perjuangan aku selama ini membuahkan hasil yang manis sampai sekarang bisa dapat ganti yang kemarin dapat ya Dek. majikan, iya dapat Baik. majikan yang baik banget, kerjaan juga baik banget, udah menganggap aku gitu kayak Tapi keluarga cool ya sendiri. Dek ya, sampai finish kontrak ya. Yang pertama alhamdulillah finish, yang kedua itu karena aku dapat majikan ini tuh dari temen aku gitu ya yang sekarang ini, jadi belum sampai finish dia udah nawarin aku, jadi karena takut dimasukin orang kayak gitu aku yang keluar. Oh, jadinya Kayak nge-break. gitu, iya sebenarnya kalau mungkin nggak ditawarin majikan ini mungkin ya aku tetap bisa tahan. Ya, apa lah yang penting semua itu kan untuk jadikan pengalaman ya selama di Hongkong, selama kita nggak membuat kejahatan atau semangat untuk bekerja lah intinya apapun yang terjadi. Iya toh. Sekarang itu memang prosesnya itu susah teman-teman ya. Kalau kita itu nge-break 1 kali 2 kali, memang pemerintah Hongkong itu apa ya Dek, ada aturan baru ya. Untuk 1 kali 2 kali nge-break atau notice pasti kita itu dapat amplop cinta yang gedok merah ya. Jadi Iya, untuk intinya nggak bisa adik-adik dalam 1 tahun Heeh. notice atau break atau intermittent sampai 2 kali, karena sekarang hitungannya itu notice break itu dihitung sama kayak intermittent kayak gitu loh, nggak boleh 1 tahun itu 2 kali 2 nggak kali, finish, ha, harus atau sampai finish kayak gitu atau sampai 3 kali ya langsung kau apa di pulang Indonesia maksudnya seperti itu. Untuk adik-adik yang bekerja yang baru sekali ya pemula untuknya khususnya yang baru-baru untuk di sini, pertahankan majikan kalian selama majikan kalian tidak memukul atau kekerasan intinya ya. Bertahan dulu sampai sekuat kecuali majikan kalian itu sampai memukul atau apapun, maksudnya jahat lah intinya, boleh kita laporan ke KJRI lah apa gimana, sharing dulu sama agent atau gimana, jangan langsung main notice atau intermittent, soalnya bener-bener di Indonesia juga lagi susah pekerjaan. susah nyari kerja, susah ya. Mau ngomong apa ya barusan aku lupa. Ngomong aja deh gak apa-apa, kalau kesahnya bagaimana ngomong aja biar Ya, barusan mau ngomong apa ya udah di ubun-ubun kayak gitu langsung lupa. ayo angkat deh Apa sih yang diangkat coba? Ngomong apa ya? paling masalah majikan. Oh iya, anggap aja kalau misalkan majikan bawel atau gimana kayak gitu ya, itu buat melatih kesabaran kita lah, biar kita itu bisa jadi sosok yang lebih sabar, lebih telaten, lebih ulet. Dan ya sebenarnya ketika kita mendapatkan apa ya, aturan-aturan dari majikan sini atau apa kayak gitu, kita jadi tahu dulu waktu kita sebelum kesini kenapa ya aku males banget, nggak mau bantu-bantu orang tua, mau ini itu Iya. kayak gitu loh, disuruh-suruh gampang bantah, sukanya cuma main doang. Oh Ini jadi toh. ketika di sini sadar Jawabannya semua Iya. ada di sini. Nah, Iya, iya. bener aku dulu ya ini juga kan begitu. rasanya orang nyari duit Nah, kayak gitu, iya sama nggak deh. perlu nunggu kita udah nikah, Mhm. tapi kita udah bisa nyari duit sendiri dengan menjadi kerja dengan orang kayak gitu ya, di rumah tangga kayak gitu lah ya. Ibaratnya sama aja ngelatih kita ketika kita sudah menikah, padahal ini pelajaran bisa diambil buat orang yang udah nikah ataupun yang belum nikah. Iya, sebenarnya sama aja deh Iya. ya. Intinya itu Iya. kita itu belajar mandiri lah. Disinilah kita itu puncaknya tahu ya bagaimana pengorbanan orang tua kita ya gitu loh. Dulu memang ya kemana-mana bu uang, ma uang, pak uang. Sekarang enggak lah. Kita itu sekarang Kagak dikasih nangis, kagak dikasih mingguan. iya, kalau yang paling nakal lagi sekolah bolos. Ya, deh. Padahal nggak tahu ya gimana susahnya kayak gitu orang tua nyari duit buat bisa bayar SPP, buat bisa beli seragam. Kalau dari pengalaman kakak nih ya kak ya, Dek, ya ini sharing juga. Kalau kakak ini dari keluarga yang nggak punya, maksudnya ya sederhana lah intinya, keluarga itu semua di Bali tinggal. Ibu saya itu kalau tahu deh ya, ibu saya itu masih ada orang yang jadi sehat walafiat, jualan jamu gendong gitu loh Dek,
membesarkan saya beserta 5 saudara saya itu jualan jamu gendong. Itu ibu saya di Bali sana. Digendong bukan pakai sepeda. Bayangkan 5 orang lulusan SMA semea semua dari perjuangan itu kenapa dulu ini ya waktu SMA waktu SMP saya tuh nakal banget sendiri bolos. Ketika saya sudah di sini, oh iya, ini tuh cari duit kayak gini. Saya nangis kadang-kadang ingat dari situ. Oh iya, ibu saya tuh ngangkat berat kanan kiri bawa makanan terus gendong jamu, air yang digendong itu deh. Masih panasan. Masih panasan, Kita di masih sini hujan. masih Iya. dapat kasih dari majikan Iya. masih dikasih makan. Benar deh, benar dari situ itu Iya. benar-benar saya ambil pelajaran sekali. Kadang-kadang saya tuh nangis deh kalau ingat masa-masa kecil saya masih remaja ya. Sekarang mungkin itu karena ngerasa bersalah. ya benar. Apa ya? Iya. Aku tuh nggak menghargai pengorbanan orang Nah, tua kita. mungkin kita itu masih ABG ya deh, belum berpikiran dari situ ya. Itulah yang namanya kehidupan seorang. Kalau apapun ya, itu pasti ada prosesnya. Kita harus mau berproses. Kita ingin melakukan perubahan ya wajar-wajar aja sih. Menurut aku itu lebih baik yang dulunya itu nggak tahu apa-apa, yang dulunya mungkin agak nakal, yang dulunya mungkin bandel, Kakak. tapi Hadir. ya, Jujur saya loh. juga. Ya jujur teman-teman saya itu orang dari bersaudara itu kan anak bontot ya. Anak bontot tuh di mana-mana pasti manja. Mantap juga kan. Iya, Saya juga bontot. sama deh. Saya tuh ada mungkin ya sejarahnya kakak-kakak saya itu mungkin ya di sana itu agak lumayan soro ya dek. Soro tahu nggak ya? Soro itu bahasa Indonesia apa dek? Derita. Iya, anak kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, mungkin kakak keempat juga mengalami hal tersebut. Kalau saya tuh tinggal enaknya listrik aja tinggal mencet. Iya benar. Terus TV tinggal nyetel semua, kulkas tinggal ambil zaman-zaman saya. Tapi Mandi sekarang juga tinggal cat ya. ya, tinggal air panas sama Nggak air perlu dingin. gerek. Dulu pakai ini loh, jujur loh. Tapi di rumah masih ada loh, Dek. Di rumah saya itu Iya. masih lengkap. Sumur-sumur yang gede itu masih ada. Sama saya itu nggak boleh ditutup. Begitu ceritanya. Dan dari Karena hati. air sumur itu kan lebih seger tuh, daripada kayak air bor kayak gitu kan kalau Iya bau sih. itu kayak bau Alami ya, Dek ya. Iya, Kalau kayak gitu loh. Kayak gitu. kenapa kita itu selalu membahas masa lalu, kadang-kadang masa lalu itu sebenarnya enak tapi ya bikin Yo. nangis, ya Dek. Sebenarnya bukan masalah enak, tapi dengan mengingat masa lalu kita itu Bisa jadi belajar. dapat pelajaran kayak gitu loh. Oh ternyata benar. semua yang kita lalui itu ada hikmahnya, ada pelajarannya kayak gitu. Ya makanya tadi aku bilang manusia itu jika ingin melakukan perubahan, ingin mendapatkan perubahan, ya kita harus mau berproses. Jika kita lari dari proses itu, ya kita pasti bisa dapat perubahan. Iya benar sekali. Emang minggu nggak pernah libur ya, Dek? Jarang Gimana libur kumpul sama sekarang ya. teman-teman Itu apa salah gimana? satu apa ya? Salah satu cara aku sih yang bisa bikin aku sampai sekarang bisa bikin rumah. Mana ada polisi? Ada terganggu ya. Oke, Jadi rumahnya gelagapan. ada polisi, maaf ya, saya lagi merokok. Sorry. Gak apa-apa, lanjut, monggo deh. Kita anak resmi kok, tenang aja. Ya, jadi kayak gitu dulu aku juga sampai jatuh sebelum aku masuk di majikan ini aku tuh kelantang keluntung bisa dibilang kayak gandel. Iya. Ada satu Itu teman proses aku ya, yang Dek, baik ya? banget. Pak. Iya beneran, aku beneran sama sekali aku pulang dari Makau pun kayak gitu nunggu visa itu sama sekali nggak pegang duit waktu itu cuma pegang duit kalau nggak salah entah $70 atau $80 lah intinya segitu. Itu cuma cukup buat beli pulsa, itu pun bukan paketan kayak gitu. Waktu Iya. itu aku bingungnya setengah mati antara mau buat makan atau buat beli paketan. Kalau nggak Iya. buat beli paketan Paketan. aku nggak bisa makan, kalau aku nggak beli paketan aku nggak bisa ngubungin temen aku. Nah. Kayak gitu. Sedangkan aku di sini juga baru pertama kali masuk majikan dan aku jarang libur juga, belum tahu mana-mana kayak gitu, nggak bisa ngubungin agent. Akhirnya aku beli paketan, sisa duit kalau nggak salah cuma $20 lah, itu tak pegang sampai aku mau beli minum aja itu nggak apa ya, sayang kayak gitulah. Akhirnya aku udah ngubungin agent, udah dijemput agent, aku selama beberapa hari di situ tuh nggak beli air minum, malah aku air minumnya itu air keran. Walah, Really, salut aku deh. pernah Benar. minum air keran Ini gitu. loh teman-teman ya, bisa bayangin loh ya, sampai sedemikian rupa ya tinggal di luar negeri itu kalau memang benar-benar kesusahan tuh seperti ada yang bilang tadi, sampai minum air kan
Dan itu tidak adik sendiri, saya juga pernah mengalami begitu. Saya menyenangkan teman saya beli mie kuning itu juga pernah dek, saya tinggal di Makol juga. Padahal waktu itu tuh ada 6 teman-teman saya. Saya juga pernah mengalami minum air keran dan menyapu jalan, itu saya. Pekerjaan saya di luar negeri dulu demi menyambung hidup, dan saya tidak akan malu waktu itu. Saya nggak pernah malu, maksudnya tidak pernah malu dengan kejadian itu. Ya seperti maksudnya nggak malu buat mengakui kayak gitu iya, ya, kayak, enggak. karena biasanya kan ada beberapa anak kayak Ya, gitu yang nggak mau betul. mengakui, nggak mau terlihat kalau dia itu soro, nggak mau terlihat kalau dia di sini tuh nggak enak, pengennya terlihat wow. Tapi kalau kakak enggak deh, benar. Kalau kakak pribadi dulu pernah menyapu jalan itu, biarpun mata ini bercucuran air mata lah, jujur dulu ya waktu itu, demi uang saya itu pagi sampai malam tuh nyapu di jalan sama nyuci bis yang besar itu saya. Jadi ya saya pernah ngalamin waktu saya di luar negeri yang soro-soronya. Dan di saat itu juga sahabat itu yang biasanya kita kumpul bareng satu persatu menghilang. Tuh, saya ingat sampai sekarang. Saya ingat. Dan di saat itu saya tuh ya memang benar-benar terpuruk sama seperti Hadi. Terus lanjut monggo, silakan. ya, kalau terpuruk sih nggak mah. Ya harus mengakui ya memang terpuruk deh. Waktu itu memang benar-benar nggak ada duit deh, ada Cuman HP. rasanya ya ini amat ya itu kuat nggak ya, mampu nggak ya, Ya. udah dibarengin itu nggak lama kemudian masuk majikan baru 2 hari ibu aku nggak ada. Ya Allah. Luar biasa banget. Sabar ya Be, sabar ini loh. Oh sekarang ya kayak gini lah ini hasilnya. Sampai Jadi tahan banting. sampai kehilangan orang yang dicinta, maksudnya seperti ibu beliau kan meninggal katanya adik hati ya Nggak ini bisa pulang. nggak bisa pulang, Karena anak rantau. terhalang dengan kontrak ya Dek ya pastinya ya. Sekarang baru masuk majikan 2 hari langsung dikabarin ibu itu di ruang ICU itu juga udah 2 hari baru. Aku masuk majikan 2 hari, dia juga masuk Rumah sakit ICU sakit dia 2 hari. Iya. Terus nggak ada, dan yang lebih bikin nggak ada aku inget sampai sekarang itu katanya pas nggak ada itu yang dipegangin itu foto aku ya sambil dipeluk. bikin nangis jadinya. Itu Bikin sampai nangis. sampai sekarang itu Kak, ingat banget jadi ngerasa ya Tuhan aku berdosa banget sih, mau ngerasa bersalah kayak gitu, tapi ya gimana lagi, tapi Tuhan seperti ini aku mau pulang pun nggak bisa karena emang waktu itu sama sekali nggak ada duit sepeser pun. Waktu itu kan belum ada corona ya Dek, Belum berapa tahun yang lalu intinya ya, itu belum ada sebenarnya. Tapi kita itu walaupun nggak ada maksudnya nggak ada uang untuk pulang ke Indonesia ya, ibaratnya juga nggak ketemu beliau, ibaratnya ya, walaupun pulang belum lagi ke naik pesawat terus menuju ke kampungnya gitu ya. Memang benar-benar sakit sebenarnya kita itu bekerja di sini ya. Kita itu TKW ya, bukan anak sultan sebenarnya, bukan ya. Sebenarnya kita itu benar-benar jadi, kalau kita misalkan orang kaya ya misalkan, nggak mungkin kita itu sampai di sini ya. Jadi ya otomatis karena kecuali yang lari dari masalah atau gimana. ada juga sih Ada, memang ada juga yang di Ada sini banget. banyak sih sebenarnya ya, dari teman-teman kita beberapa orang sih, dari orang mungkin ada Kalau orang ada mampu, iya. ada nggak semua Pengen di orang sini. di sini tuh cuma meneruskan sekolah kuliah, kadang-kadang ya Dek biaya untuk kedepannya gimana itu ada sebenarnya, tapi jarang yang terjadi begitu, jarang sekali. Kebanyakan. Yang kebanyakan itu kita di sini tuh yang bener itu babu dan TKW lah intinya ya, kalau bisa dibilang ya seperti ini gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah disensor aja, memang kenyataannya kita itu seperti itu ya Dek ya. Berarti susah senangnya Dek meong-meong ini namanya meong-meong, lucu ya, lucu banget. Nggak tahu nama aslinya, saya juga nggak tahu. Nama aslinya juga Luar biasa kan, luar biasa bener. bisa ngata-ngata kayak gini padahal nggak tahu nama aslinya siapa. Nama aslinya nggak tahu, yang penting kita panggil meong-meong kan lucu. Ya begitu lah. Kayak kemarin temen aku ada yang ulang tahun, aku juga ngucapinnya kayak gitu, nggak berteman baik dengan siapapun itu bukan diukur dari seberapa lama kita hidup. Betul benar. Kayak gitu. Iya. Kalau kita ya, kita kenal berapa bulan?
kita kenal tuh sebenarnya ya juga masih baru sama Dek Meong-meong ini. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Tapi kita sudah baik seperti ini. Ya alhamdulillah ya teman-teman, kalau kita itu menanamkan sebuah kebaikan pasti nanti akhirnya juga baik juga. Iya Dek. Terus Walaupun apalagi tidak Dek? secepat itu ya, kadang ada yang perlu proses kayak gitu, nggak langsung cepat yang baik bakal dapet yang baik kayak gitu. Iya sih. Ya apa ya, kadang kalau kita nggak dapat kebaikan di dunia ya mungkin kita bakalan dapat balasan kebaikan setelah Di akhirat. Ya. seperti itu. Karena ya pada dasarnya kayak gini loh yang aku lihat dari kehidupan nyata, orang yang baik malah banyak yang tersakiti. Ya, Dan benar. orang yang suka menyakiti kadang hidupnya terlihat lebih, kok dia lebih senang, kok dia lebih mujur atau apa kayak gitu. Tapi kan nggak ngerti dalamannya Nah. bagaimana yang dirasakan hatinya, seperti itu ya Dek ya. Benar. Jika semua orang baik itu bakal dapat kebaikan, nggak mungkin orang baik itu ada yang bakalan nangis sampai Iya, iya, depresi benar. atau apa kayak gitu. Iya, nggak ada yang bikin nangis dong. Tapi yang jelas aku percaya kebaikan itu pasti akan terbalas oleh Tuhan walaupun kita tidak mendapat balasan kebaikan dari manusia. Iya, itu Setidaknya pasti deh. aku punya keyakinan bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Kocok. Bener, bener ya teman-teman ya, kita itu lagi bener-bener nggak ada kerjaan, jadi kita itu sharing tentang. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lainnya juga ya. Iya toh, pasti untuk teman-teman semua ya. Mungkin apa ya, ini cuma obrolan biasa lah intinya ya, cuma guyonan sama kita berdua, tapi ya agak serius juga ya, maksudnya ada Guyonan yang bermanfaat. guyonan yang bermanfaat lah intinya. Karena aku tuh sama Dek Meong tuh sebenarnya ya seperti ini, nyantai lah sebenarnya. Ini di Dek Meong bekerja, pas ada waktu istirahat aku main, terus aku juga pas lagi di luar kan lagi nunggu bisa, aku bisa main ya, oke lah kita sharing gitu. Nah kita lihat endingnya nanti ya, pasti ada next time, pasti ada yang lebih seru. Kita bikin video sama, aku tuh sebenarnya ini ya, pengen bikin Dek Meong nangis kita. Tapi dia mewek terus, jadi gimana bisa bikin nangis Dek Meong ini ya. Kalau saya kelaparan itu nangis. Ya kelaparan dan habis makan loh, jadi nggak nangis berarti udah Iya. ngisi baterai berarti. Iya, itu baterai aku. Terus apalagi ya Dek, itu berarti di Indonesia tinggal bapak ya, sama keluarga bapak. Udah married lagi. Oh, ya ada dedek. Jadi aku yang kecil. tadinya anak bontot sekarang langsung punya adik 3. Oh gitu, iya. Berarti kita doakan ya beliau juga sehat, bapaknya adik, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur itu, yang terutama doa dari anak-anak seperti kita ini ya, yang jauh di rantau gitu. Dek, saya bertanya. Dek, saya bertanya. Soalnya orangnya ngomongnya lembut, jadi aku tuh harus bisa lembut. Gimana nih Dek, selama perjalanannya di Hong Kong itu yang paling Adek inget? Itu dari susah apa senangnya dulu? Dari senangnya dulu aja dah, susahnya carry. Susahnya belakangnya ya teman-teman ya, susahnya. Ya senangnya Yang itu. manis-manis dulu ya. Nah, yang manis-manis dulu diceritakan. Manisnya apa ya? Jangan dapat gaji loh. Jadi kalau gaji itu pasti manis. Ya Walaupun itu pegang. sebenarnya yang pengen ngomongin sebenarnya yang paling manis itu ya ketika kita dapat gaji kayak gitu. Iya. Walaupun ujung-ujungnya gajinya juga Cuma cuma megang lewat. aja. Megang aja sebentar. Lewat kayak gitu langsung nyampe ke orang Indo. Iya. Yang rasain. Tapi Yang ada lagi, bagi-bagian capek. mungkin ada lagi yang lebih menyenangkan kah apa Yang paling gimana? manis itu apa ya? Mungkin hari-harinya. Ya aku jadi apa ya? Jadi orang simpel lah gitu Bisa ya. belajar banyak hal kayak gitu loh setelah di sini. Mungkin ya bukan niat mau muji diri sendiri ya, tapi memang yang aku rasain tuh aku tuh dapat banyak pelajaran kayak gitu loh. Dari dulu yang aku itu orangnya pendiam,
nggak punya mental, maksudnya ya mentalnya itu kurang lah kayak gitu. Sekarang itu bisa dapat pelajaran besar banget buat aku loh. Setidaknya aku jadi berani nyapa orang, kenal banyak orang, mentalnya jadi lebih kuat, sabarnya lebih gede. Banyak Itu lagi tentunya ya. juga iya sabarnya lebih gede karena udah ini kan majikan yang ketiga ya, jadi udah ngadepin orang yang lebih slowly. modelnya iya ya seperti itu juga, Bisa. model seperti ini itu, dan aku juga bisa lebih bijak nanggepin masalah aku kayak gitu loh. Oh iya, iya. Jadi simpel aja jawabannya teman-teman. Intinya dia itu kan simpel orangnya ya. Pokoknya intinya yang dikatakan Dek yang itu tadi ya oke lah ya. Terus yang ya sedihnya Dek, paling sedih. Jangan ngomong masalah asmara loh ya. Ini nggak boleh masalah asmara. Pasti nanti takut Itu keluar berderet. jalur. Di keluar jalur ya ini. Maaf ya teman. Masalah Kalau masalah pekerjaan. asmara nanti aja di belakang layar ya. Tunggu episode berikutnya. Iya, yang lebih ini ya. Ini masalah Kalau pekerjaan, kalau masalah nyeseknya, kita. kalau maksudnya pas menderitanya pasti di makau tadi ya, yang sudah disebutkan dari awal tadi ya Dek ya. Ya itu salah satunya juga sih, kayak ibaratnya aku sampai nggak pegang duit itu apa ya, aku di situ ketemu sama teman aku yang baik banget ya, aku padahal baru ketemu, cuman dia itu di antara anak-anak yang lain dia itu care banget itu sama aku loh, anak-anak yang muda, memang kan kerjanya kan dia di Kemako kayak gitu ya, entah yang udah agak tua ya maaf kayak gitu, aku biasa manggilnya emak juga kayak gitu, terus yang masih muda juga itu care-nya itu ke aku. Iya, iya. Padahal di situ banyak orang, tapi karena ke aku kalau misalkan dia mau keluar makan, pasti yang diajak aku, ayo makan kayak gitu. Itu aku nggak bakalan lupain. Nah, Ya walaupun itu hal baik. sederhana ya sebenarnya. Benar, Cuma itu makan orang atau baik, apa kayak Dek. gitu. Iya, Iya, benar, nggak betul. bakalan aku lupain kayak gitu. Iya. Sampai dia itu biar nggak terlalu menyinggung aku banget kayak gitu ya, mungkin nggak mau ngerendahin aku atau gimana. Dia itu pura-pura minta dipotongin rambut gitu sama aku loh. Dia potongin rambut aku kayak intinya- gitu, terserah kamu lah mau dibotakin atau diapain kayak gitu, bisa sampai bilang kayak gitu. Iya, terus dia bilang, ah aku nggak bisa motong lah kayak gitu. Wah udah seadanya aja kayak gitu, nggak pintar kenal. Aku potongin rambutnya, terus dia ngasih duit ke aku buat makan kayak gitu. Gak usah. Intinya Bilang dia aku di itu sini udah sering dikasih makan sama kamu, sering diajak Oh, iya. main sama kamu kayak gitu. pasti Tapi ingat dia ya, maksa Dek. kayak gitu, iya. Cuma dia itu makanya cara itu biar nggak kelihatan kerendahin orang kayak gitu. Kadang kan betul. orang ada yang malu nih kasih cuma-cuma atau gimana kayak gitu. Kan udah potongin rambut aku kayak gitu. Itu beneran pengalaman yang gak bakalan aku lupain sih. Dan yang itu lagi ketika beliau meninggal dunia gitu ya. Itu kan Kayak udah bertubi-tubi. udah dijawab dari yang tadi karena itu beliau juga pas di saat adik baru masuk majikan ya Dek, Iya. ibu meninggal dunia. Tapi ya nggak apa-apa Dek, semangat lah ibu adik itu sudah di surga, udah bahagia melihat adik sekarang sudah berhasil lah intinya ya, udah apa aja Dek, udah di rumah, beli ruko, ini di sawah ini malah ya teman-teman ya. Ini contoh lah, contoh anak-anak muda yang berhasil ini ya. Jangan cuma di sini bersenang-senang aja, tapi buktikanlah Ya. bahwa kalian tuh Itu sih mampu. cuma pesan aku ya, sebenarnya nggak ada suatu masalah yang nggak bakalan nemuin jawabannya, pasti ada solusi dan jawabannya. Betul. Apa ya, gimana aja kita itu nanggepinnya, gimana aja kita ngadepinnya, sesabar apa kita dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dulu sebelum aku dapetin semua ini, aku juga pernah jatuh Banding. bohongin orang sampai puluhan ribu. Itu kalau uang Indo itu bisa nyampe apa ya, puluhan juta lah intinya. Iya, kalau Kalau dolar satu ya. orang aja itu ada yang jujur ya, ada yang nyampe 13.000, Wah. bahkan ada yang nyampe 20.000. Itu beneran aku real. Sampai segitunya Dek ya. Itu keuangan tuh pinjam atau gimana atau apa gitu Ya loh, Dek. awalnya ya namanya orang di sini lah ke musibah lah, aku nggak mau ngomongin itu awalnya gimana lah ya. Iya, Malu-maluin iya kan soalnya. makanya Ya iya udah ya, betul. intinya seperti aja itulah, intinya aku pernah menolong. ya seperti itulah, bisa dibilang seperti itu ya, pernah jatuh dan ketipu orang lah, intinya seperti itulah ya.
itu nyampe puluhan juta. Dan kenapa aku sekarang bisa dapetin semua ini, itu ya karena Mereka? aku prihatin di sini, Oh. sederhana apa adanya. Terus aku juga di sini jarang libur karena kayak gini ya. Kalau menurut aku, banyak orang yang bilang katanya, mana mungkin sih kita 1 bulan itu bisa ngirim sampai 7 juta sampai 6 juta dalam 1 bulan kayak gitu. Sebenarnya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin, karena memang di kontraknya pun itu memang udah segitu, apalagi sekarang terus tinggi. Cuman itu hanya berlaku buat orang yang jarang libur. 1 Iya. bulan aja deh, cobain nggak libur, pasti utuh. dapat. Iya, pasti Pasti dapat. utuh. Soalnya apa? Lah, kita di sini makan juga dikasih sama majikan. Ya, semua Ya, fasilitas lah ya. Ya sih nggak semua memang ya, ada ya Kak beberapa yang kalau siang juga makan sendiri, ada yang beli sabun sendiri. Cuman kayak gini loh, tanda kutip, buat aku, menurut aku ya, orang-orang yang bilang katanya emangnya di sini nggak perlu beli soket, emangnya di sini nggak perlu beli sampo sabun gitu. Sampo sabun itu 1 botol gede itu bisa dipakai 2-3 bulan loh. Iya betul. Iya really kan? Tapi kan rambutnya panjang. Panjang pun seberapa sih, makanya pasti 1 botol itu juga nyampe 2 bulan lah. Nah, ini perlu dicontoh teman-teman ya. Coba aja deh, kalau nggak percaya 1 bulan aja nggak libur, bisa nggak kirim 7 juta kayak gitu. Yang penting ya dalam kutip itu, kalau mau sederhana, mau prihatin kayak gitu, insya Allah pasti Niat. bisa. Ya, Loh, orang pasti kita ya. yang penting kayak gini aja, nggak jajan kayak gitu. Loh, orang nggak libur cek, kecuali kalau memang libur kayak gitu sekali jajan ya nggak masalah. Iya benar. Orang kan cuma aku kan nyuruhnya, ya kan orang bilang katanya, mana mungkin sih bisa 1 bulan ngirim dalam 7 juta kayak gitu. Misalkan Mungkin bersih lah. aja, Oh, iya. mungkin Orang di berarti. sini dikasih makan sama majikan. Libur, darah. Enggak, ya kan kita sendiri yang pengen, maksudnya nggak libur kayak gitulah dalam 1 bulan. Itu pasti bisa, kecuali kalau memang kita libur, ya kan kita butuh papaton juga buat jalan, buat bayar mobil kayak gitu, MTR, buat makan juga. Kita itu kadang kan ya memang nggak terasa ya, orang Indo mah nggak tahu. Iya. Duit $200 sini aja itu misal ya 300 buat libur 1 hari. Lah kalau di Indo udah jadi 500.000 lah ya. Iya. Kalau Seperti memang itu kalau ibaratnya hitungannya loh. seperti itu, tapi kan Iya. gini deh ya, itu kan sebagian orang itu mungkin seperti adik ya, tapi sebagian orang lagi enggak. Misalkan hari libur tuh ya untuk bersenang-senang, itu memang banyak deh itu. Tapi memang kadang-kadang harus salut ya sama adik meong-meong ini, dan banyak lagi untuk adik-adik yang lainnya juga. Jadi saya kalau lihat menurut sendiri. aku tuh kayak gini ya Kak, mereka itu yang bilang katanya kalau mana mungkin sih sebulan itu bisa ngirim sampai 7 juta, itu mereka belum pernah ngerasain yang namanya 1 bulan full nggak libur. Ya, Kalau udah bisa pernah jadi ngerasain, ya. pasti dia bisa. Entah itu buat ngirim ke orang tua atau masuk sekalian langsung ke itulah tabungan sendiri kayak gitu deh. Kalau misalkan saran aku ya, misal yang namanya keluarga kan mungkin nggak semuanya harmonis gitu ya. Ya jadi benar. kalau pengen mencoba, tabung deh ke tabungan sendiri kayak gitu loh. Kalau misalkan ngapain aku kirim orang tua atau ya, ya maksudnya maaf lah ya, jatah bukan aja. masalah itu lah ya. Maksudnya Ya kalau memang mau coba seperti itu, ya bikin tabungan sendiri, terus dalam 1 bulan nggak libur, kirim ke rekening sendiri deh. coba gitu ya deh. Tapi kan kebanyakan kan banyak loh deh, untuk ini yang sudah berkeluarga otomatis kan harus kirim ke anaknya, ke orang tua ya toh. Jadi untuk memang benar-benar untuk bagi keuangan kita gajian itu kadang-kadang susah deh kalau enggak memang benar-benar gajinya gede loh ya ini ya. Belum lagi untuk anak lah, untuk orang tua, kalau yang ada suami. Tapi kalau suami di rumah kan selalu dikirimin duit, jangan. Teman-teman tak sarankan ya, tapi nggak semua suami begitu. Nggak semua. Ada yang ada suami yang tapi baik, sama-sama pinter. bekerja, ada. Cuma Ada yang kadang-kadang kalau ya intinya semua apapun ya, kalau menurut aku satu jujur itu modal paling penting. Paling Beneran. utama. Kalau misalkan orang jujur, suami baik, dikirimin duit sama dijadikan bocor, apa pasti bakalan kayak gini. Ini tak beliin kambing, ini tak beliin sapi, apa ini tak. ditabungin nggak usah ngambil, Iya, terus dia intinya bekerja seperti sendiri itu. ketorang apa Ini gimana. buktinya pasti bakalan selalu seperti itu. Tapi kalau- biar istri itu senang, itu pasti seperti itu. Tapi kalau enggak, Tapi kalau Banyak suami-suami kasus. seperti itu, kirimkan dong 1 buat kita gitu ya. Kalau misalkan ada uang seperti itu deh teman-teman ya. Tapi kenyataannya tuh banyak di sini tuh mbak-mbaknya. Ini cuma nggak ngomongin orang ya, cuma reality yang kerja di sini aja ya deh.
selama kita berangkat di PT itu masih sah. Kadang-kadang kita itu berangkat ya sama suami lah, diantar lah gimana bla bla. Di sini sudah beda lagi deh. Kenapa kok baru di sini berapa bulan, berapa tahun, kadang-kadang kita itu cerai. Nggak tahu ya, ini masalahnya dari pihak suami atau pihak istri, kita mah juga ya nggak ngerti. Itu urusan mereka yang di luar sana. Yang jelas untuk para suami, hargailah istrimu yang bekerja di luar negeri, karena di luar negeri itu bener-bener apa ya dek, kita itu benar-benar berjuang buat keluarga gitu loh, bukan untuk bersenang-senang. Mungkin kalian lihat itu semua yang di Indonesia itu, mungkin kita itu setiap minggu bisa ke karaoke, senang-senang, tertawa. Ya ini hari Minggu aja, untuk hari Minggu aja. Nggak tahu mereka karena nggak ngerasain gimana pas Karena mereka kerja. nah hari Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita harus berperang, benar-benar berperang dan bekerja gitu loh. Waktu nyantainya kita itu cuma hari Minggu ya teman-teman semua, untuk mas-mas atau siapapun lah ya, istrinya apa suaminya yang ada di sini atau suaminya yang ada di luar negeri, juga istri yang di Indonesia, tolong hargai kita juga ya, maksudnya suami atau istri yang kerja di sini, kita capek juga gitu loh, maksudnya bekerja, benar-benar bekerja gitu loh. Dan mungkin dalam waktu istirahat itu cuma sebentar ya dek, waktu istirahat ini kebetulan aja dek yang itu enak majikannya, jadi istirahatnya oke. Ayo monggo silakan, mau sharing apa lagi tak persilakan. Durasinya kepanjangan. Oh iya, durasinya kepanjangan. Halo teman-teman, maaf ya, tadi kan belum sempat pamitan dan saya sudah sampai di kos, dan Dik Meong-meongnya kembali bekerja lagi karena Dik Meong-meong ada telepon dari majikan, harus bekerja kembali. Dan terima kasih sudah setia bersama Kiki Lari Banyuwangi, dan tunggu ya next time atau kapan-kapan ya nanti kita mengulik-ngulik keberhasilan Dik Meong-meong sebagai seorang PMI seperti saya. Dah bisa bangun apa, punya apa, dan tabungan berapa, nanti kita lihat ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu. Bye bye.